Simatupang, jurusan D3 Sanitasi kelas 2A. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit tropis berbasis vektor untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberantasan penyakit menular. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok, yaitu Denci Tersiana Utan, Helmi Banunut, Serli Atunis. Penyakit yang pertama, malaria. A. Pengertian dan penyebab. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Penyakit ini dapat menjadi masalah kesehatan global yang serius, terutama di daerah tropis dan subtropis. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang memiliki spesies yang berbeda, seperti Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Plasmodium falciparum adalah spesies yang paling berbahaya dan sering menyebabkan malaria berat dan kematian. B. Cara penularan. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Nyamuk tersebut menjadi vektor penularan ketika menghisap darah dari manusia yang terinfeksi malaria dan menyebarkan parasit ke orang lain melalui gigitannya. C. Karakteristik dan perilaku. Lebih dari 400 spesies nyamuk Anopheles telah diidentifikasi, tetapi hanya sejumlah kecil spesies yang menjadi vektor utama penyakit malaria. Di antara spesies tersebut, Anopheles gabiae, Anopheles arabiensis, dan Anopheles funestus adalah yang paling penting dalam penyebaran malaria di Afrika. Nyamuk Anopheles mengalami siklus hidup yang meliputi tahapan telur, larva, pupa, dan dewasa. Telur biasanya diletakkan di air yang tenang seperti genangan air, kolam, atau sungai yang melambat. Larva dan pupa hidup di air dan membutuhkan air yang bersih untuk berkembang biak. Nyamuk Anopheles memiliki kecenderungan untuk mencari mangsa dalam radius yang terbatas, biasanya sekitar beberapa ratus meter dari tempat mereka berkembang biak. D. Gejala penyakit. Gejala malaria meliputi demam, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan kelelahan. Jika tidak diobati, malaria dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk anemia berat, gangguan pernapasan, kegagalan organ, dan kematian. E. Faktor risiko penyakit. 1. Tinggal atau berpergian ke daerah yang endemis malaria meningkat. 2. Kegiatan luar ruangan di malam hari atau tidur tanpa pengaman seperti kelambu berinsektisida. 3. Kekebalan tubuh individu memainkan peran penting dalam menentukan risiko terinfeksi. 4. Orang yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat malam hari, ketika nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria aktif, memiliki risiko lebih tinggi terkena gigitan nyamuk yang terinfeksi. F. Cara pencegahan dan pemberantasan. Upaya pengendalian malaria melibatkan beberapa pendekatan, termasuk pencegahan gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu berinsektisida, penggunaan obat-obatan anti malaria untuk pengobatan menjadi vektor. Penyakit yang kedua yaitu DBD. A. Pengertian dan penyebab. Dengue fever atau disingkat sebagai DBD adalah penyakit yang kedua yaitu DBD. A. Pengertian dan penyebab. Dengue fever atau disingkat sebagai DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang terinfeksi. Penyakit ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. DBD disebabkan oleh 4 serotip virus dengue, DENV1, DENV2, DENV3, dan DENV4, yang merupakan anggota dari keluarga Flaviviridae
serotip tersebut tetapi hanya memberikan kekebalan sementara terhadap serotip lainnya. C. Cara penularan. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Nyamuk tersebut menjadi vektor penularan ketika menghisap darah dari manusia yang terinfeksi malaria dan menyebarkan parasit ke orang lain melalui gigitannya. C. Karakteristik perilaku. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah spesies nyamuk yang bertanggung jawab atas penularan virus dengue. Aedes aegypti adalah vektor utama di daerah perkotaan, sedangkan Aedes albopictus juga dikenal sebagai nyamuk harimau Asia. Dapat berperan sebagai vektor di daerah perkotaan dan pedesaan. 4. Orang yang banyak melakukan aktivitas luar ruangan, terutama saat malam hari, ketika nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria aktif memiliki risiko lebih tinggi terkena gigitannya nyamuk. Penyakit yang ketiga, filariasi. A. Pengertian dan penyebab. Pengendalian filariasi melibatkan beberapa strategi termasuk pengobatan massal dengan obat-obatan antifilariasi, pencegahan gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu berinsektisida, pengendalian populasi nyamuk vektor melalui penggunaan insektisida, dan pengendalian lingkungan untuk mengurangi tempat berinduknya nyamuk. B. Cara penularan. Nyamuk vektor seperti nyamuk Anopheles, Culex, atau Aedes menjadi vektor utama dalam penularan filariasi. Ketika nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi, larva parasit masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang menjadi bentuk yang terinfeksi. Selanjutnya nyamuk tersebut dapat mentransmisikan parasit ke manusia melalui gigitannya. C. Karakteristik dan perilaku. Beberapa spesies nyamuk Anopheles, Culex, dan Aedes dapat bertindak sebagai vektor filariasi. Contohnya Anopheles gembia, Culex wenguefatus, dan Aedes aegypti adalah spesies nyamuk sering terkait dengan penularan penyakit filariasi. D. Gejala penyakit. Beberapa orang terinfeksi filariasi mungkin tidak menunjukkan gejala apapun, tetapi dalam kasus yang lebih parah, penyakit ini dapat menyebabkan bengkakan yang parah pada kaki, lengan, skrotum, atau payudara. Kondisi ini disebut sebagai ephthisiasis dan dapat menyebabkan kecacatan permanen. E. Faktor risiko kejadian penyakit. 1. Tinggal di daerah yang endemis filariasis meningkatkan risiko terkena penyakit ini. 2. Filariasis terutama ditemukan di daerah tropis dan subtropis di beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. 3. Paparan yang berulang terhadap nyamuk vektor yang terinfeksi cacingan filariasi meningkatkan risiko terkena filariasis. 4. Nyamuk Anopheles, Aedes, dan Culex adalah vektor yang umum terkait dengan penularan filariasi. F. Cara pencegahan dan pemberantasan. Pengendalian filariasis melibatkan beberapa strategi, termasuk pengobatan massal dengan obatan-obatan antifilariasi yang mencegah menggigit nyamuk dengan menggunakan kelambu berinsektisida, pengendalian populasi nyamuk vektor melalui penggunaan insektisida, dan penanganan lingkungan untuk mengurangi tempat berinduk nyamuk. Penyakit yang 4, cikungunya. A. Pengertian dan penyebab. Cikungunya adalah penyakit virus yang ditulurkan oleh nyamuk Aedes, terutama nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Filariasi disebabkan oleh 3 spesies parasit filaria yang utama, yaitu Wichieria, Bocklorophyt, Brugia malayi, dan Brugia
timori. Infeksi terjadi ketika nyamuk vektor menggigit manusia yang terinfeksi dan mentransmisikan larva parasit ke dalam tubuh manusia. B. Cara penularan. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan vektor utama mentransmisikan virus chikungunya kepada manusia. Nyamuk-nyamuk tersebut menjadi terinfeksi saat menggigit orang yang terinfeksi dan kemudian menularkan virus ke orang lain melalui gigitan berikutnya. C. Karakteristik dan perilaku. 1. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah vektor utama penyakit chikungunya. 2. Nyamuk Aedes mengalami siklus hidup yang meliputi tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. 3. Nyamuk Aedes aktif mencari mangsa pada gigit dan sore hari, terutama menjelang senja. D. Gejala penyakit. Gejala chikungunya biasanya dimulai dengan demam tinggi yang mendadak, nyeri sedih yang parah. Di ruang kulit, gejala lainnya termasuk nyeri otot, sakit kepala, kekilahan, dan pembengkakan sendi. Gejala ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu, meskipun nyeri sendi dapat berlangsung lebih lama. E. Faktor risiko kejadian penyakit. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena chikungunya adalah sebagai berikut. Paparan yang berulang terhadap nyamuk vektor chikungunya meningkatkan risiko seseorang terinfeksi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, terutama aktif pada siang hari, terutama di pagi dan sore hari. Lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk vektor juga mempengaruhi risiko chikungunya. Genangan air yang tidak terawat seperti bak mandi, wadah penampungan air, drum, pot bunga yang berisi air, dan genangan air hujan yang berkala dapat menjadi tempat perkembangan biak nyamuk. F. Cara pencegah dan pemberantasan. Pengendalian chikungunya melibatkan pencegahan gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu berinsektisida, penggunaan repelen nyamuk, dan pengendalian populasi nyamuk vektor. Edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan tindak kebersihan juga merupakan bagian penting dari upaya pengendalian. Leishmaniasis. A. Pengertian dan penyebabnya. Leishmaniasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Leishmania yang ditularkan melalui gigitan nyamuk betina dan genus Phlebotomus di Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Amerika Selatan, atau dari genus Lutzomyia di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ada beberapa cara penularan Leishmaniasis tergantung pada jenis penyakit dan spesies parasit yang terlibat. Leishmaniasis kulit adalah bentuk utama dan epidemiologi kompleks, dengan beberapa hewan menjadi sumber parasit dan banyak jenis lalat pasir dan banyak spesies Leishmania di wilayah geografis. Leishmaniasis disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Leishmania. Terdapat beberapa spesies Leishmania yang menyebabkan penyakit pada manusia, termasuk Leishmania donovania, Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania brasiliensis, dan lain-lain. B. Cara penularan. Penularan utama Leishmaniasis terjadi melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi nyamuk dari genus Phlebotomus, atau di Eropa, Asia, Afrika, dan Timur Tengah, atau Lutzomyia di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Bertindak sebagai vektor dan pengambil parasit Leishmania saat menggigit manusia atau hewan yang terinfeksi. Parasit kemudian berkembang biak dalam tubuh nyamuk
dan dapat ditularkan ke orang lain melalui gigitan nyamuk. C. Karakteristik dan perilaku. Vektor penyakit leishmaniasis adalah nyamuk dari genus Phlebotomus atau untuk spesies di dunia lama, dan Lutzomyia atau untuk spesies di dunia baru. 2. Leishmaniasis disebabkan oleh parasit Leishmania yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Phlebotomus di dunia lama atau Afrika, Asia, Eropa, dan genus Lutzomyia di dunia baru atau Amerika. 3. Siklus hidup vektor leishmaniasis melibatkan tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Nyamuk betina membutuhkan darah sebagai sumber protein untuk perkembangan telur. Nyamuk vektor leishmaniasis biasanya berkembang biak di daerah yang lembab dan gelap seperti gua, terowongan, lubang, dan celah batu. D. Gejala penyakit. Gejala umum termasuk luka kulit yang tidak sembuh, bengkak pada wajah atau bagian tubuh lainnya, demam, kelelahan, penurunan berat badan, dan gangguan pada organ-organ yang terlihat. E. Faktor risiko kejadian penyakit. Paparan yang berulang terhadap nyamuk vektor yang terinfeksi meningkatkan risiko seorang terkena leishmaniasis. Orang yang sering beraktivitas di luar ruangan, terutama selama malam hari ketika nyamuk vektor aktif, memiliki risiko lebih tinggi terkena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi leishmaniasis seperti anjing atau hewan liar juga dapat meningkatkan risiko penularan leishmaniasis. F. Cara pencegahan dan pemberantasan penyakit. Pengendalian leishmaniasis melibatkan pencegahan gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, perinsektisida, penggunaan repelen nyamuk, pengendalian populasi nyamuk vektor, dan perlakuan medis pada kasus yang terinfeksi. Pengobatan spesies tergantung pada bentuk penyakitnya dan dapat penyakit yang kelima, skitosomiasis. A. Pengertian dan penyebab. Skitosomiasis adalah penyakit akut ataupun kronis akibat infeksi cacing parasit yang hidup di air pada daerah subtropis dan tropis. Skitosomiasis juga dikenal sebagai bilharzia atau demam siput. B. Cara penularan. Skitosomiasis ditularkan ketika manusia terpapar larva skitosoma dalam air yang terkontaminasi oleh tinja atau urin manusia atau hewan yang terinfeksi. Larva cacing memasuki tubuh melalui kulit manusia saat kontak dengan air yang terkontaminasi, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di pembuluh darah manusia. C. Karakteristik dan perilaku. 1. Skitosomiasis disebabkan oleh parasit cacing skitosoma yang ditularkan melalui kontak langsung dengan air yang terkontaminasi oleh larva cacing. 2. Siput air dari genus Bomplahararia menjadi vektor utama di Afrika, Amerika, dan di Timur Tengah. Sementara siput air dari genus Oncomelania menjadi vektor utama di Asia. 3. Siklus hidup vektor skitosomiasis melibatkan tahapan telur, mirasidium atau larva bebas air, sporokista, dan cercaria atau larva bergerak bebas. 4. Faktor seperti kebersihan air, kelembapan, suhu, dan keberadaan siput air mempengaruhi penyebaran penyakit ini. D. Gejala penyakit. Gejala skitosomiasis dapat bervariasi tergantung pada spesies. Skitosoma yang menyebabkan infeksi, tingkat keparahan infeksi, dan respon kekebalan individu. Gejala awal yang umum meliputi demam, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, batuk, dan diare. Pada infeksi jangka panjang, skitosomiasis dapat menyebabkan kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan sistem urin.
Faktor risiko kejadian penyakit. Faktor risiko skitosomiasis juga dikenal sebagai bilharzia dapat bervariasi tergantung faktor-faktor berikut. Infeksi skitosomiasis terjadi melalui kontak langsung dengan air yang terkontaminasi oleh air kencing atau tinja melalui tinja manusia yang mengandung larva cacing skitosom. Faktor risiko utama adalah berenang, mandi, atau melakukan kegiatan air lainnya di perairan yang terkontaminasi seperti sungai, danau, dan waduk di daerah endemis. Orang yang sering beraktivitas di perairan yang terkontaminasi seperti petani, nelayan, atau anak-anak yang bermain di sungai memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi. Cara pencegahan dan pemberantasan penyakit. Pengendalian skitosomiasis melibatkan pencegahan kontak dengan air yang terkontaminasi seperti menggunakan air yang aman, pengolahan sanitasi yang baik, dan pembangunan infrastruktur air bersih. Pengobatan dengan obat-obat antiparasit juga merupakan bagian penting dari pengendalian skitosomiasis. Penyakit yang ke-6, infeksi jamur. Pengertian dan penyebab. Infeksi jamur adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini menular antar manusia dan hewan yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi jamur. Meskipun umumnya terjadi di kulit, infeksi jamur juga bisa menyerang paru-paru atau otak. Cara penularannya. Infeksi jamur dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan jamur atau spora jamur. Misalnya saat menyentuh kulit yang terinfeksi oleh jamur atau saat berbagi barang pribadi yang terkontaminasi seperti pakaian, handuk, sisir, atau alat makan. Infeksi jamur juga dapat terjadi melalui kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi oleh jamur. Karakteristik dan perilaku. Infeksi jamur tidak umumnya ditularkan oleh vektor seperti nyamuk atau siput. Namun, ada beberapa jenis serangga atau hewan lain yang berperan sebagai vektor atau penyebar infeksi jamur. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik dan perilaku vektor yang terkait dengan infeksi jamur. Beberapa serangga dan arthropoda dapat berperan sebagai vektor dalam penyebaran